Salam damai, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar Anda? Semoga Anda dalam keadaan sehat, semangat, dan penuh dengan sukacita ya. Dari desa pergi ke kota, menuntut ilmu belajar di sekolah. Percuma punya timbunan harta, bila tidak kaya di hadapan Allah. Senang sekali saya Katana Utami dapat menjumpai Anda dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Hari ini kita sudah kedatangan narasumber Oase Rohani Katolik, Romo Albertus Purnomo OFM. Mari kita bersama menyapa beliau. Romo Purnomo, apa kabar Romo? Selalu baik. Selalu baik dan Ya. selalu sehat, semangat. Amin. Terima kasih Romo atas kesediaannya untuk mengisi acara Oase Rohani Katolik. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan awali acara hari ini dengan doa. Marilah kita berdoa. Dana Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, Engkau mengenal kami masing-masing dan mengetahui kebutuhan-kebutuhan kami. Semoga kami tidak pernah khawatir akan hidup kami, tetapi selalu mengandalkan Dikau dan menjadikan Engkau sebagai satu-satunya harta yang paling berharga bagi kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dana Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan liturgi hari ini, bacaan pertama dari kitab Pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Sungguh kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Sebab kalau ada orang berlelah-lelah mencari hikmat, pengetahuan dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bagiannya kepada orang lain yang tidak berlelah-lelah untuk itu. Ini adalah kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Apakah faedah yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun adalah kesia-siaan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi dengan Mazmur referen, Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami turun-temurun. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami turun-temurun. Engkau mengembalikan manusia kepada debu, hanya dengan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, atau seperti satu giliran jaga di waktu malam. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami turun-temurun. Engkau menghanyutkan manusia seperti orang mimpi, seperti rumput yang bertumbuh, di waktu pagi tumbuh dan berkembang, di waktu petang sudah lisut dan layu. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami turun-temurun. Kenyangkanlah kami waktu di pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita sepanjang hayat. Kiranya kemurahan Tuhan melimpah atas kami. Teguhkanlah ya perbuatan tangan kami. Ya perbuatan tangan kami, teguhkanlah. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami turun-temurun. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama Kristus. Maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Kristuslah hidup kita. Apabila Dia menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Janganlah kamu saling mendustai lagi, karena kamu telah meninggalkan manusia lama beserta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar penciptanya.
Dalam keadaan yang baru ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau tak bersunat, orang barbar atau orang sakit, budak atau orang merdeka. Yang ada hanyalah Kristus di dalam semua orang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya. Haleluya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Haleluya. Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus mengajar orang banyak, salah seorang dari orang banyak itu berkata kepadanya, "Guru, katakanlah kepada saudaraku, supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim dan penengah bagimu?" Kata Yesus kepada orang banyak, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung dari kekayaan itu." Kemudian Yesus mengatakan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat sebab aku tidak mempunyai tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku?" Lalu katanya, "Inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, lalu mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum serta barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi Allah bersabda kepadanya, 'Hei orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Bagi siapakah nanti apa yang telah kau sediakan itu?' Demikianlah jadinya dengan orang yang menimbun harta bagi dirinya sendiri, tetapi ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan liturgi pada hari ini, mari kita dengarkan permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Purnomo. Ya Romo, pada sesi yang pertama ini kita akan membahas bacaan dari kitab Pengkhotbah ini, Romo. Ya, kita akan melihat kira-kira pesan rohani apa yang dapat kita temukan dalam bacaan yang pertama tadi ya, dari kitab Pengkhotbah. Jadi sebetulnya kitab Pengkhotbah itu merupakan salah satu kitab kebijaksanaan. Jadi isi dari kitab Pengkhotbah itu bersifat universal, pemikiran atau nasihat bagaimana orang harus menjalani hidup ini. Jadi ini berbeda dengan kitab-kitab yang lain, seperti kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi, kitab sejarah itu kan isinya hanya sejarah Israel saja ya, spesifik. Tapi kalau kitab Pengkhotbah itu memang ditujukan untuk umum. Nah, selain kitab Pengkhotbah, di dalam kitab suci kita juga menemukan beberapa kitab kebijaksanaan lain ya, seperti kitab Amsal, kitab Ayub, lalu Yesus Ben Sirah, kemudian kebijaksanaan Salomo. Dan saya melihat bahwa sebetulnya kitab-kitab kebijaksanaan ini sangat relevan dengan anak muda. Jadi kalau ditanya Romo, kira-kira untuk anak muda apa yang cocok ya untuk dibaca dari Alkitab itu, saya hanya bisa mengatakan jawabannya adalah dari kitab-kitab kebijaksanaan. Karena kitab-kitab kebijaksanaan itu memberi tuntunan bagaimana orang harus hidup, dan cocok untuk anak muda yang sedang mencari identitas ya. Untuk anak-anak zaman now nih ya. Zaman now gitu loh, yang kadang-kadang bingung sana sama apa, sama bagaimana saya harus hidup dan segala macam. Jadi ini cocok banget untuk anak-anak muda nih ya. Ya, tapi bukan kitab Pengkhotbah ini, mungkin kitab Amsal, kitab Yesus Ben Sirah. Kalau kitab Pengkhotbah tuh ini untuk para filsuf sebetulnya ya, karena pemikirannya sangat tinggi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian perikop, tadi kan hanya pengantar saja.
Di dalam perikop ini kan kita melihat bahwa ada salah satu kata yang sering diulang di dalam kitab Pengkhotbah, yaitu apa tadi? Kesia-siaan. Jadi di awal kitab Pengkhotbah itu tertulis kesia-siaan, di akhir kitab Pengkhotbah tertulis kesia-siaan. Ini kan berarti yang menjadi tema umum dalam kitab Pengkhotbah kan kesia-siaan. Hanya kan sebetulnya terjemahannya ini agak kurang pas ya menurut saya ya. Karena kalau kita melihat di dalam bahasa Ibrani, bahasa aslinya, yang diterjemahkan dengan kesia-siaan itu adalah Habel Habelim. Ini kan dari, kita tahu ada tokoh namanya Habel itu ya, Habel dan Kain gitu. Tapi di sini Habel Habelim. Habel itu artinya apa? Habel itu artinya hembusan nafas. Jadi kalau kita bernafas, tarik nafas, nah ini Habel gitu. Nah, kalau hembusan nafas, itu kan cepat sekali hilang ya, cepat berlalu. Jadi sebetulnya Habel-Habelim adalah sesuatu yang cepat sekali berlalu. Nah, jadi kalau umpamanya cepat berlalu, itu kan kesannya sia-sia gitu ya. Kita membuat ini, bekerja ini, tahu-tahu sudah berlalu gitu kan, kita akan lupa gitu ya. Jadi seolah-olah apa yang kita kerjakan itu sia-sia. Jadi ya sebetulnya ya, apa di sini ya oke lah terjemahan kesia-siaan itu, tapi karena di Indonesia kan itu nggak ada kata yang tepat. Nggak ada yang tepat mungkin, tapi kan sebetulnya maknanya itu segala sesuatu itu cepat berlalu, cepat berlalu. Intinya itu seperti itu. Ini pandangan yang baru ya. Nah, pertanyaannya adalah mengapa kita harus merenungkan segala sesuatu itu cepat berlalu gitu? Ya, kita yang umur 40 tahun lebih ke 40 tahun gitu ya, seolah-olah hidup selama 40 tahun itu seperti mimpi saja ya. Kayaknya udah cepet sekali ya. Gitu ya. Apalagi sudah kerja, sudah sibuk itu tahu-tahu, oh kok sudah tahun baru lagi, kok sudah tahun baru, kok sudah Natal, kok sudah Paskah. Perasaan baru kemarin gitu ya. Jadi mengapa kita harus berpikir bahwa segala sesuatu cepat berlalu, segala sesuatu dalam bahasa Pengkhotbah sia-sia. Itu supaya kita itu lebih berpikir apa yang harus aku perbuat. Sehingga aku merasa puas, aku merasa bermakna di tengah hidup yang cepat berlalu ini. Segala sesuatu yang cepat berlalu ya. Soalnya kalau tidak tahu-tahu, saya sudah umur 60 tahun tapi kok belum berbuat apa-apa gitu. Iya. Itu karena apa? Tidak berpikir bahwa hidup itu cepat berlalu. Jadi gimana caranya tuh supaya nggak cepat berlalu, Mo? Ya kita harus merenungkan gitu ya. Harus ada waktu untuk merenungkan gimana supaya saya itu mengisi waktu itu dengan baik. Nah di dalam teks ini kan tertulis ya tadi itu ada pertanyaan. Apa faedahnya yang diperoleh dari manusia? Apa faedah yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya. Kata kuncinya ini kan apa? Faedah. Manfaat ya. Manfaat. Jadi kita di dalam hidup yang cepat berlalu itu harus berpikir apa manfaat yang bisa saya buat di dalam kehidupan ini untuk diriku, untuk orang lain, untuk gereja dan untuk masyarakat. Berarti bernilai gitu ya? Iya, orang harus memiliki nilai karena makna hidup seseorang itu kalau dia bermanfaat, tentu manfaat yang baik loh ya. Manfaat itu baik, kalau yang tidak baik namanya merugikan ini. Dan pertanyaan itu juga sebetulnya bisa men-trigger itu memantik orang zaman sekarang yang kelihatannya sibuk tapi sebetulnya tidak produktif. Nah, jadi maksudnya apa tuh nggak produktif? Ya, tidak menghasilkan apa-apa gitu ya. Misalnya ya, jujur saja sekarang ini kan kelihatan banyak orang sibuk ya. Sibuk banget bukan sibuk lagi Mo. Tapi tidak ada manfaat juga banyak. Contoh, orang sibuk scrolling, scrolling Facebook gitu ya. IG bisa berjam-jam sambil tidur gitu. Tahu-tahu udah tengah malam. Tengah malam, bangun pagi. Bukannya doa tapi ngecek apa WA gitu, ada notifikasi masuk atau tidak. Tahu-tahu udah jam 7 pagi. Tahu-tahu kok sudah mau masuk gitu ya. Ini kan waktu itu mahal harganya dan cepat berlalu. Kalau tidak diisi dengan baik, nanti orang akan
kehilangan saya itu hidup untuk apa gitu ya. Jadi kadang-kadang orang yang bisa scrolling berjam-jam itu ya di satu pihak kasihan gitu ya. Tapi di satu pihak juga saya heran gitu ya. Kok tangan dan otaknya itu bisa kuat itu untuk scrolling begitu. Mungkin karena apa, produksi hormon dopamin itu yang harus bahkan waktu misa pun juga gitu. Ya itu karena kan sudah terpola, saya nggak tahu ini dunia itu mau dibawa kemana gitu ya. Tapi kan kita perlu sadar diri dan mencari waktu entah 5 menit 10 menit bertanya gitu loh. Hidup saya mau dibawa kemana, apa manfaatnya gitu. Soalnya kalau hidup yang sangat singkat ini ya, yang segala sesuatu cepat berlalu, itu kalau dihabiskan untuk tindakan yang tidak bermanfaat, apa gunanya gitu ya. Karena setiap orang dari kita kan diciptakan pasti mempunyai misi sendiri yang diberikan oleh Sang Pencipta gitu ya. Nah, soalnya kalau orang sibuk tapi tidak ada manfaatnya sama sekali, nanti orang akan mengalami apa yang dikatakan pengkhotbah di sini ya, di bagian akhir ini. Seluruh hidupnya penuh dengan kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Nah, ini cocok banget nih sama zaman sekarang ini nih. Dan bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram ya, tidak tentram, gimana tentram? Mau tidur scrolling kepikiran terus gitu ya. Nah, ini contoh saja ya. Jadi fenomena sekarang, bukannya saya mengatakan bahwa teknologi itu tidak bagus, Instagram tidak bagus, semuanya itu netral gitu ya. Asal kita itu bisa mengontrol hal-hal itu atau tidak. Dan kita harus berpikir bahwa hidup saya itu bukan hanya untuk scrolling IG, bukan untuk setiap hari harus update status, setiap 2 jam harus update status saya makan ini, saya makan itu. Saya mengatakan hidup kita diciptakan oleh Tuhan bukan untuk scrolling saja gitu. Ini real ya, ini real gitu. Bukannya saya melarang untuk scrolling TikTok, Instagram. Saya juga punya Instagram, saya juga punya Facebook. Kita harus mengikuti perkembangan zaman, tapi kita tidak bisa dikendalikan oleh media sosial, tapi kita mengendalikan media sosial itu. Jadi menarik apa yang dikatakan pengkhotbah ini, yang secara singkat saya bisa mengatakan bahwa pesan rohaninya adalah orang sebaiknya tidak menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Kata kuncinya bermanfaat, tetapi melakukan hal-hal yang memang membuat hatinya tentram dan penuh kedamaian. Kalau kita bisa bermanfaat bagi orang, hati kita itu menjadi damai, karena saya punya efek, saya punya dampak terhadap orang lain, atau orang lain mengalami kebahagiaan karena saya gitu. Jadi bukan menjadi beban, tapi memberikan kebahagiaan. Coba kalau kita lihat orang itu kalau marah itu kalau dikatain apa? Kamu jelek, oh belum tentu marah. Apa tuh? Kalau dikatakan dasar kok orang tidak berguna, atau dasar kok orang tidak bermanfaat, itu langsung marah, langsung ngamuk. Jadi di sini kan kita bisa melihat bahwa kita diciptakan Tuhan itu pertama-tama untuk berguna bagi orang lain. Hidup kita itu bukan hanya untuk saya saja, tapi harus seimbang dengan bahwa saya bisa bermanfaat bagi orang lain. Itu ya. Jadi tapi mungkin karena apa? Karena udah biasa mager ini, Mo. Ya itu gerak. Jadi sebetulnya kalau malas gerak gitu ya, saya bukan ahli tubuh gitu ya, bukan ahli biologi, katanya itu. Kalau sudah otot itu dibiarkan malas gerak, maka otot itu akan menyesuaikan kemalasan itu. Jadi semakin malas gerak, akan semakin tidak mau bergerak. Jadi kalau umpamanya orang berolahraga, sering berolahraga, tidak berolahraga sedikit, rasanya kan nggak enak. Sama saja juga kalau badan tidak digunakan, malas gerak gitu ya, maka orang jadi malas gitu. Jadi ini namanya mens sana in corpore sano. Jadi mens sana itu akal yang sehat, jiwa yang sehat dalam tubuh yang sehat. Kalau tubuhnya nggak sehat, jiwanya juga nggak sehat. Saya yakin ya.
Kan mensana in corpore sano gitu ya. Jadi intinya adalah ini ya, orang perlu mencari waktu untuk berpikir, entah itu setiap hari atau 2 hari sekali, cari waktu 5 menit, stop untuk segala macam distraksi, entah dari medsos, dari WA dan segala macam, untuk merenung apa yang harus saya lakukan dalam hidup ini supaya bermanfaat bagi diri saya sendiri, orang lain, gereja dan masyarakat. Karena disitulah pada titik tertentu, pada akhir hidup kita akan merasa bahwa oh ya, apa-apa yang saya lakukan di dunia ini tidak sia-sia gitu ya. Ya, makasih Mo untuk permenungannya di sesi yang pertama ini. Semoga sahabat Oase Rohani Katolik yang mendengarkan renungan Romo Purnomo dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Waktu yang cepat berlalu ini untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi diri sendiri, orang lain, gereja, dan masyarakat ya Mo. Baiklah, Romo, nanti kita akan lanjutkan di sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan lanjutkan di sesi yang kedua. Tetaplah di tempat Anda. Salam jumpa sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Oase Rohani Katolik sesi yang kedua masih bersama dengan Romo Albertus Purnomo OFM dan saya Katarina Utami. Bagi Anda yang ingin mengirimkan saran atau Anda ingin sharing iman, Anda dapat langsung menghubungi alamat email kami orkkaj2021@gmail.com atau langsung ke nomor telepon kami 0881 0251 33438. Sekarang kita lanjutkan permenungan kita di sesi yang kedua ini. Ya Romo, yuk kita lanjutkan Romo di Injil ya Romo. Di Injil. Jadi sebetulnya isi perumpamaan yang dikatakan oleh Yesus di dalam pengajarannya itu kan mirip-mirip dengan bacaan pertama tadi ya. Tapi kita akan mencoba untuk menggali dari awal ya. Jadi ini kan cerita tentang bagaimana Yesus itu mengajar tentang bahaya kekayaan, tapi sebetulnya bahaya ketamakan gitu ya. Jadi ajaran Yesus muncul karena Yesus itu diminta untuk menyelesaikan persoalan warisan gitu. Agak lucu dari gitu. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang nih. Nah itu persoalan warisan itu ya memang berat dari dulu sampai sekarang, bahkan sebelum Yesus lahir juga persoalan juga gitu ya. Nah jadi memang pada zaman itu seorang guru atau rabi, ini kan orang yang terpandang, itu seringkali diminta untuk menyelesaikan masalah-masalah duniawi juga. Nah, dalam hal ini masalah warisan, harta, benda gitu. Jadi alih-alih Yesus membantu menyelesaikan persoalan pembagian warisan ini, dia malah memberi pengajaran yang justru sangat penting gitu ya. Nah, ajarannya itu singkat pada awalnya. Jadi dikatakan di sini, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung dari kekayaan itu. Jadi Yesus mengajar 2 kalimat ini, tetapi kalau ini dipraktekkan, itu memang akan membawa ketentraman dan kedamaian bagi kita gitu ya. Jadi poin penting di sini dari ajaran Yesus yang hanya 2 kalimat itu, yang pertama kita harus tahu bahwa Yesus tidak pernah menolak apa namanya harta kekayaan. Jadi Yesus tidak mengkritik punya harta boleh-boleh aja. Boleh gitu ya. Tapi yang dikritik Yesus adalah apa? Dikatakan di sini tadi, waspadalah terhadap segala ketamakan. Yesus tidak mengatakan waspadalah terhadap harta kekayaan, tapi waspadalah terhadap ketamakan atau keserakahan. Gitu. Dan yang kedua, hidup bergantung bukan dari kekayaan. Nah, dikatakan Yesus ini, tapi pertama-tama dari Sang Pencipta, dari yang menciptakan kita, yaitu Allah sendiri. Nah, 2 ajaran ini yang kemudian dijelaskan Yesus dengan perumpamaan orang kaya yang bodoh. Gitu. Mengapa disebut orang kaya yang bodoh? Karena diceritakan di sini Allah
Allah berkata atau kepada orang kaya itu, "Hei orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu." Tapi sebetulnya bisa dikatakan orang kaya yang tidak bijak gitu ya. Nah, secara singkat perumpamaan ini kan berbicara demikian. Ada orang kaya yang mau menimbun harta, karena harta udah banyak sekali ini ya. Dia berpikir kalau sudah mengumpulkan banyak harta, itu maka ia dapat bersenang-senang ya. Beristirahat, makan, minum. Tetapi dikatakan di sini baru berpikir seperti itu, baru berpikir ini, itu Allah sudah mengambil hidupnya gitu ya. Kasihan ya. Ya namanya perumpamaan ya, namanya cerita ya. Kita mungkin ada yang terjadi seperti itu, tapi kan intinya bukan kasihan atau tidak kasihan, hanya pikiran kita yang mau menimbun harta itu tidak kesampaian karena Allah sudah memanggil. Jadi mau menunjukkan bahwa apa? Bahwa hidup itu tidak tergantung dari kekayaan yang dimilikinya, tapi dari Allah. Dan kemudian dikatakan, lalu untuk siapa semua harta itu, kan ditanyakan di sini, bagi siapakah nanti apa yang telah kau sediakan itu gitu. Jadi sudah kerja keras bertahun-tahun, tapi yang menikmati adalah orang lain. Nah, ini kan ceritanya kan sederhana itu, tapi sungguh menohok. Nah, apa pesan dari perumpamaan ini gitu ya? Pesannya itu jelas, jangan jatuh pada keserakahan atau ketamakan. Dan kalau kita melihat dalam daftar 7 dosa pokok, itu ketamakan itu menduduki runner up atau peringkat 2. Jadi peringkat pertama adalah kesombongan. Jadi Sombong itu. Ya, kesombongan itu adalah akar dari segala dosa itu. Akar dari segala dosa itu kesombongan. Kalau akar dari segala keutamaan adalah kerendahan hati. Jadi 7 keutamaan itu nomor 1 itu kerendahan hati. 7 dosa pokok itu nomor 1 adalah kesombongan. Nah, ketamakan, keserakahan itu adalah runner up gitu. Urutan nomor 2. Dan tadi sudah saya tunjukkan bahwa Yesus tidak anti harta ya. Bahkan kelompok Yesus dan 12 muridnya itu kan juga punya kas bersama, punya uang gitu ya. Dan kita tahu bendaharanya adalah Yudas Iskariot. Ada di dalam Injil Yohanes itu. Bukan hanya kelompok Yesus, kita tahu bahwa gereja Katolik itu termasuk institusi agama paling kaya di seluruh dunia secara kolektif. Dan saking banyaknya itu, saya membaca di dalam list institusi agama yang paling kaya, itu gereja Katolik tidak dikatakan seluruh dunia ya. Tapi nomor 4, gereja Katolik Jerman. Nomor 5, gereja Katolik Perancis. Kemudian nomor berapa gitu, gereja Katolik Irlandia. Coba bayangkan kalau seluruh gereja Katolik gabungkan itu uangnya seberapa. Tidak terhitung Vatikan loh ya. Jadi kaya secara kolektif. Tetapi yang menarik adalah bahwa menimbun harta tetapi tidak ada keserakahan. Karena kita tahu bahwa uang yang dikumpulkan gereja dari donatur dan segala macam kan akhirnya didistribusikan, digunakan untuk membantu orang-orang, kemudian ada proyek misi ini, karitas ini, memberi beasiswa kepada orang ini dan orang itu. Jadi harta kekayaan boleh, tetapi jangan sampai ketamakan itu bercokol di situ gitu. Kalau tidak hanya menimbun, lalu untuk apa gitu? Nggak dinikmatin ya? Nggak dinikmatin gitu loh. Itu bahaya dari kekayaan. Dalam arti keserakahan gitu ya. Karena mungkin merasa nggak cukup terus. Ya mungkin merasa nggak cukup dan merasa sayang kalau dikeluarkan. Dan memang kan juga kalau menimbun uang rupiah gitu ya. Saya bukan ahli ekonomi. Memang harus segera digunakan karena nilai rupiah makin lama makin turun. Contoh aja nih, bercanda gitu. Tapi bukan bercanda, ini memang kenyataan gitu. Memang uang harus diputar untuk kebaikan bersama, kebaikan gereja. Supaya apa? Supaya kita itu kalau dengan melakukan kebaikan dari harta yang kita miliki, kita menjadi orang kaya di hadapan Allah. Karena bagaimanapun juga Allah melihat dari hasil yang kita lakukan, bukan dari apa yang kita miliki gitu ya.
Oh, menarik nih, Mo. Jadi Ya. Allah melihat dari hasil apa yang kita lakukan, bukan apa yang kita miliki. Kira-kira begitu loh, soalnya saya bukan Allah. Tapi saya menduga seperti itu, saya menduga loh ya, saya menduga bahwa mungkin Allah itu akan melihat apa yang kita lakukan. Soalnya kan seperti tadi di sesi pertama kan saya mengatakan, setiap manusia lahir itu punya misi sendiri, punya tugas yang diberikan oleh Allah gitu ya. Jadi Tuhan pasti akan melihat apa yang dihasilkan dari tindakan kita. Lalu yang kedua, kan diceritakan di sini bahwa tiba-tiba Allah itu memanggil orang kaya ini ya, tiba-tiba meninggal gitu. Ini menunjukkan hidup kita kan nggak bisa diprediksi nih kan. Hidup itu singkat ya, seperti tadi sudah disinggung di sesi yang pertama. Maka dari itu ya perlu menikmati apa yang kita peroleh. Kita perlu berkumpul dengan teman, kita perlu merayakan kehidupan gitu ya, menikmati hidup. Tetapi catatannya, kita menikmati hidup berdasarkan apa yang kita peroleh dari pekerjaan kita, secara jujur. Bukan dari hutang, bukan dari pinjol, bukan dari segala macam untuk menikmati kehidupan. Jadi bukan karena gaya ya, Mo? Bukan karena gaya, gitu kan kita bisa menikmati hidup kan dengan banyak hal ya, naik sepeda gitu ya. Seperti Romo nih, ya, suka naik sepeda gitu ya, karena ya harus imbang dalam hidup. Itu murah meriah ya, Mo, murah naik sepeda meriah ya? Gitu ya, sehat juga. Tapi tidak semua orang suka. Jadi harus menikmati hidup secara benar-benar, bukan hanya untuk sekedar pamer. Pamer saya menikmati hidup. Tapi kalau uangnya dari hutang, ujung-ujungnya tadi seperti bacaan pertama dikatakan tidak tentram pada waktu malam gitu. Karena ingat-ingat pinjol. Ingat pinjol. Jadi orang yang dalam tanda kutip ya, bukan hanya orang kaya yang menimbun harta, bahwa orang hutang untuk gaya hidup, orang hutang untuk pamer bahwa saya bisa makan di restoran gitu ya. Itu sebetulnya tidak ada bedanya bahwa dia dikuasai oleh apa yang namanya keserakahan gitu ya. Ya iya toh, iyalah. Karena dia tidak merasa cukup dengan apa yang dia miliki, tapi dia tidak bisa memiliki uang secara dengan kerja keras mati-matian, dia tidak bisa memiliki, tidak bisa terima dengan fakta bahwa dia punya uang sedikit. Nggak rendah hati itu. Rendah hati. Akhirnya apa? Dia pinjam uang. Kan itu sebenarnya serakah juga ya. Serakah tapi negatif gitu. Sudah serakah negatif lagi. Menggunakan apa? Katakanlah uang orang lain untuk memenuhi keinginannya sendiri gitu. Masih bagus kalau dia bayar, Mo. Ada yang nggak dibayar juga. Nah, ya, makanya kalau membantu orang itu juga ada batasnya juga ya. Supaya kita tidak dimanfaatkan orang lain gitu loh. Ada banyak seperti itu. Maka ya sekali lagi yang terakhir ini ya. Terakhir dari pesan cerita ini ya. Hampir mirip dengan yang tadi dikata kita pengkhotbah. Karena hidup ini singkat. Berbuatlah sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi dirinya sendiri. Ini kan seandainya kan kalau kelimpahan begini ini kan bisa diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan ya. Bukan untuk ditimbun saja gitu loh. Ya memang kan memberi sedekah juga ada batasannya juga gitu. Tidak seluruh apa yang kita miliki kemudian disedekahkan kan tidak gitu ya. Ya 1/10 untuk sedekah. Entah bentuknya membantu orang miskin diberikan sembako atau apa gitu kan bisa gitu ya. Karena hanya dengan inilah kita akan menjadi kaya di hadapan Allah. Ya saya menutup renungan dari Injil ini ya dengan pepatah dari tradisi Jawa yang sangat terkenal juga, yang sering dikutip. Urip iku urup gitu ya. Jadi urip itu hidup, iku itu, urup itu menyala gitu. Jadi hidup itu hendaknya menyala, atau kalau diartikan secara lebih luas, hidup itu hendaknya memberi manfaat. Jadi kutipan ini memang mengajarkan bahwa selama hidup yang singkat ini, ya sebaiknya kita memberikan dampak yang positif kepada lingkungan kita, sekecil apapun, dan jangan menjadi beban bagi masyarakat. Jangan menjadi beban bagi gereja kalau bisa itu. Kaya,
Kalau nggak bisa kayak berkecukupan, bagaimana cara berkecukupan ya? Kerja cerdas dan kerja keras ya, bukan hanya kerja keras saja, tapi juga kerja cerdas. Sehingga nanti akhirnya kita mendapat kelimpahan, harta, sebagian bisa kita sumbangkan gitu. Kalau kita mau bersedekah gitu misalnya. Tapi kalau nggak punya uang mau sedekah apa tuh? Contoh aja sih. Iya. Jadi pertama-tama itu ya harus hidupnya berkecukupan dengan hasil kerja keras kita ya. Juga tadi kerja pintarmu. Kerja cerdas gitu ya. Kerja cerdas. Jadi kalau ditanya apakah ya memang gereja memperhatikan orang miskin. Nah, tapi gimana memperhatikan? Kan orang miskin jarang kok senang dengan apa itu nasihat moral dan segala macam. Orang miskin tuh maunya itu ada makan enggak, ada finansial atau tidak. Nah, bukan hanya kata-kata motivasi, kadang-kadang mereka tidak perlu. Nah, gimana cara untuk memberikan mereka makanan seperti ini atau finansial, kebutuhan pakaian segala macam. Kalau ada harta toh, nah, gimana caranya ya? Kita harus bekerja sebaik-baiknya supaya bisa kayak di hadapan Allah dengan tindakan karitatif kita. Wah, luar biasa. Kayak di hadapan Allah dengan tindakan karitatif kita. Ya. Jadi ya kalau orang Katolik ya kalau bisa jangan kekurangan loh ya. Nggak tahu caranya gimana. Ya dengan kerja keras tadi ya, juga dengan mungkin dengan berdoa Tuhan akan memberikan kelimpahan tadi yang Romo katakan. Baiklah, terima kasih Romo untuk renungan pada hari ini. Semoga kita semua yang mendengarkan pada hari ini memiliki hidup yang berkelimpahan tadi, kaya di hadapan Allah ya Romo. Dan memberikan hidup yang bermanfaat bagi orang sekeliling kita. Terima kasih Romo untuk renungannya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan akhiri acara hari ini dengan doa dan berkat kasih karunia Allah melalui Romo Purnomo. Marilah kita berdoa. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami bersyukur karena Engkau telah mendengarkan doa-doa kami dan menjadikan kami kaya akan rahmat-Mu. Kami mohon kuatkanlah kami dalam berusaha untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang dipenuhi cinta kasih, keadilan, dan kedamaian, seraya mengharapkan datangnya dunia baru yang Kau janjikan, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu, dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dan saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah acara kita pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Romo Purnomo dapat menambah semangat iman bagi kita untuk hidup yang memberi manfaat. Akhir kata, kami berdua, Romo Albertus Purnomo OFM dan saya Katarina Utami pamit undur diri. Sampai jumpa pada edisi Oase Rohani Katolik berikutnya.